Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Anggrahini Niryasari. Kita akan belajar tentang perkembangan sistem periodik unsur. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan notifikasi agar video pembelajaran yang saya berikan bisa update ya. Perkembangan sistem periodik unsur. Nah, pada perkembangan sistem periodik unsur itu diawali dari logam dan non-logam gitu ya. Kemudian teori logam dan non-logam ini dilanjutkan oleh triade Dobbenir. Setelah itu dilanjutkan berkembang menjadi teori Octave Newland. Perkembangan selanjutnya itu adalah sistem periodik Mendeleev. Dan yang digunakan sampai saat ini adalah sistem periodik modern. Jadi, sistem perkembangan sistem periodik unsur ini mengalami 5 perkembangan dalam sejarah. Dan yang digunakan terakhir ini adalah sistem periodik modern. Kita akan belajar dulu tentang logam dan non-logam. Jadi Antonio Lavoisier itu dia mengelompokkan pertama kali itu unsur pada tahun 1789. Awalnya dia mengelompokkan unsur itu menjadi 4 kelompok utama, yaitu unsur logam yang terdiri atas besi, emas, dan tembaga. Kemudian ada unsur non-logam yang terdiri atas karbon, oksigen, dan nitrogen. Kemudian yang ketiga adalah kelompok tanah dan yang terakhir adalah kelompok cahaya. Pengelompokan berdasarkan Antonio Lavoisier ini didasarkan karena baru 20 unsur saja yang diketemukan. Setelah perkembangan selanjutnya pada tahun 1810 itu ternyata jumlah unsur yang ditemukan itu menjadi sekitar 45 unsur. Nah, semakin banyak unsur yang ditemukan ini membuat semakin sulit pula untuk mempelajari unsur, sehingga pengelompokan oleh Antonio Lavoisier ini dia menjadi tidak digunakan lagi gitu ya. Muncul Dobbenir ya pada tahun 1829 dia bisa mengelompokkan unsur itu berdasarkan dengan kemiripan sifat kimia dan kenaikan massa atomnya. Menurut Dobbenir dia mengungkapkan bahwa tiap kelompok itu dia terdiri atas 3 unsur yang disebut dengan triade, sehingga hukumnya ini berbunyi hukum triade Dobbenir. Nah, hukum triade ini berbunyi bahwa berdasarkan massa nomor atom, berdasarkan massa atom relatifnya, unsur-unsur ini dia dapat dikelompokkan ke dalam kelompok 3 unsur, di mana massa unsur yang di tengah itu merupakan rata-rata dari unsur yang di tepi. Contohnya untuk triade yang pertama itu antara litium, natrium, dan kalium. Nah, litium itu dia punya nomor massa 7, natrium ini mempunyai nomor massa 23, kalium itu mempunyai nomor massa 39. Nah, nomor massa dari natrium ini diperoleh dari rata-rata antara unsur ke-1 dan unsur ketiga. Jadi unsurnya litium, AR-nya litium ditambah dengan AR-nya kalium dibagi 2, itu ketemunya 23. Tapi karena semakin banyak unsur yang ditemukan, maka hukum triade ini hanya memenuhi beberapa golongan unsur saja. Dia tidak bisa menjelaskan untuk unsur-unsur yang memiliki massa atom besar, itu dia tidak bisa menemukan atau tidak bisa sesuai dengan hukum triadenya. Maka tidak lagi digunakan. Muncul
teorinya Octave Newland. Nah, berdasarkan bunyi dari hukum teori Octave Newland itu dia jika unsur-unsur itu disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut itu dia akan berulang setelah unsur ke-8. Contohnya ini, hidrogen ini dia diberi nomor 1 gitu ya. Kemudian litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen. Nah, ini ketika dia ini di unsur ke-8 ini akan mempunyai sifat yang sama dengan hidrogen gitu ya. Klor ini berarti dia mempunyai sifat yang sama dengan hidrogen dan seterusnya. Misalnya litium ini dia juga memiliki sifat yang sama dengan natrium. Kalium juga memiliki sifat yang sama dengan natrium dan litium gitu. Jadi dia sudah bisa mengelompokkan beberapa unsur dengan setiap kenaikan 8 gitu ya, berulang pada unsur ke-8-nya. Ini unsur pertama dia berulang pada unsur ke-8. Unsur 8 dia berulang pada unsur ke-15. Nah, tapi teori Octave Newland ini dia punya kelemahan. Kelemahannya itu pengulangan setiap 8 unsur itu hanya cocok untuk unsur-unsur yang massa atomnya kecil gitu ya. Tapi untuk nomor massa yang di atas 100 gitu ya, itu dia sudah tidak lagi bisa digunakan. Apalagi dalam setiap kolom ini dia ada 2 unsur yang masuk, ini tidak diperbolehkan. Dalam satu kolom atau satu kotak ini dia seharusnya yang baik, sistem periodik yang baik itu adalah yang satu unsur saja. Maka muncullah teori Mendeleev. Nah, teori Mendeleev ini dia diprakarsai pada tahun 1896. Pencetusnya adalah Lothar-Meyer dan Mendeleev. Nah, mereka secara bersamaan ini menggolongkan unsur-unsur berdasarkan massa atom dan sifat-sifat yang menghasilkan daftar unsur yang hampir sama. Tetapi yang paling dibakukan adalah yang teori Mendeleev. Kalau Lothar-Meyer dia menggolongkan unsur ini dia lebih fokus ke sifat-sifat unsur kimianya. Kalau Mendeleev dia lebih fokus ke kenaikan massa atom relatifnya. Nah, penemuan Mendeleev pada perkembangan selanjutnya ini dia lebih banyak digunakan dan disebut sebagai sistem periodik Mendeleev. Nah, bunyi dari hukum Mendeleev itu adalah bunyinya bahwa sifat-sifat unsur itu merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Kemudian unsur-unsur yang disusun oleh Mendeleev ini ada 12 baris mendatar, itu disebut oleh Mendeleev itu sebagai periode. Sedang kenaikan massa atom itu dia ada 8 kolom tegak, disebut dengan golongan. Nah, golongan ini dia disusunnya berdasarkan kemiripan sifatnya. Bentuknya seperti ini. Jadi periodenya ada 12 menurun ya. Kemudian golongannya dia sudah ada 8. Golongan 1 itu dia mencetuskan hidrogen. Itu dia punya nomor massa 1 di periode 1 gitu ya. Kemudian ada, kalau kalian lihat di sini itu ada beberapa ruang-ruang kosong gitu ya, ruang-ruang kosong yang masih ada. Kemudian ada lagi tanda dia tidak tahu unsurnya apa, tapi dia bisa meramalkan nomor massanya itu nanti akan ada nomor massa 68, akan ada nomor massa 44. Nah, ini dia menyusunnya karena berdasarkan kenaikan nomor massanya. Nah,
Mendeleev itu tadi ya, saya sudah mengungkapkan bahwa Mendeleev ini dia menyiapkan tempat-tempat kosong dengan suatu keyakinan yang besar bahwa nanti banyak unsur yang belum ditemukan di bumi ini. Nah, nanti unsur-unsur yang belum diketemukan inilah nanti yang akan mengisi ruang-ruang kosong itu gitu. Itu menurut Mendeleev. Nah, kelebihan dari tabel periodik Mendeleev ketika kalian tadi sudah mencermati tabel sistem periodik Mendeleev ini, yang pertama itu sifat kimia dan sifat fisika unsur dalam satu golongan itu dia berubah secara teratur. Yang kedua, Mendeleev ini dia dapat meramalkan bahwa sifat unsur yang belum diketemukan dan dia akan mengisi tempat kosong dalam daftar. Yang ketiga, tabel ini dia tidak mengalami perubahan setelah penemuan gas mulia, gitu ya. Jadi sudah mendekati sempurna. Tapi sistem periodik Mendeleev ini dia memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama itu adalah panjang periodenya tidak sama. Kemudian yang kedua, triade pada besi, pada unsur Fe, kobalt, dan nikel, kemudian triade platina, Ru, Rh, dan Pd, serta triade platina Os, Ir, dan Pt itu dia dimasukkan ke dalam golongan 8A. Dan ini kurang tepat. Nah, yang ketiga, selisih massa atom relatifnya antara dua unsur itu dia berurutan tidak teratur. Ada yang kurang satu, ada yang kelebihan satu, bertambah satu, ada yang menurun satu. Itu tidak teratur, sehingga gagal dalam kenaikan massa atomnya, gitu ya. Nah, yang keempat tadi, ruang-ruang kosong itu dia menjadi sebuah kelebihan sekaligus juga sebuah kekurangan atau kelemahan dari sistem periodik. Kenapa? Karena adanya tempat-tempat kosong dalam sistem periodik yang terbentuk itu membuat hukum periodik menjadi tidak terpenuhi, gitu ya. Jadi ruang-ruang kosong itu menjadi kelebihannya Mendeleev sekaligus dia menjadi kelemahannya, gitu. Setelah sistem periodik Mendeleev, muncul sistem periodik modern. Dia diprakasai oleh Henry Moseley. Ini pada tahun 1914, Henry Moseley ini dia membuat sistem periodik modern untuk menyempurnakan klasifikasi unsur Mendeleev. Nah, bedanya dari Mendeleev itu adalah dari hukumnya, gitu ya. Kalau tadi Mendeleev itu sifat-sifat unsurnya itu merupakan fungsi periodik dari kenaikan nomor masanya, kalau yang Moseley ini dia sifat-sifat unsur itu merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Jadi kalau Mendeleev tadi nomor massa, untuk Henry Moseley itu dia nomor atom. Nah, sistem periodik yang digunakan oleh Moseley dan digunakan oleh kita sampai saat ini adalah bentuknya seperti ini, gitu. Sudah terlihat rapi sekali penataannya, gitu ya, bahwa hal-hal yang kalian amati ini berarti unsur-unsur ini dia disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, kemudian kesamaan sifat kimia dan fisika unsur itu dia berulang secara periodik, dan ini digunakan sampai sekarang. Jadi dia disusunnya berdasarkan nomor atomnya, gitu ya, 1, 2 gitu. Kalau 2 habis kemudian turun 3, 4 kiri ke kanan ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turun lagi 11, 12 dia lompat. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kemudian 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Pada sistem periodik Mendeleev ini disempurnakan oleh Moseley untuk menjawab adanya unsur transisi. Jadi unsur transisi tidak dimasukkan di golongan 8, tapi dia dibuat kolom tersendiri dan dia bisa menerangkan bahwa unsur-unsur itu adalah unsur-unsur transisi, gitu ya.
Kemudian Mosley juga bisa menerangkan ini ternyata ada unsur dengan sifat yang sama dengan satu unsur gitu. Maka dia dibuat kolom tersendiri. Ini adalah potongan dari sini gitu. Jadi 56, 57, dia lompat 72. Kenapa lompat? Karena 56, 57 sampai dengan 71 ini dia memiliki sifat yang sama dengan lantanida, walaupun unsurnya berbeda. Nah, maka disebutnya dengan lantanida, aktinida gitu. Jadi, golongan itu adalah lajur vertikal dalam sistem periodik unsur. Kalau berdasarkan IUPAC, golongan itu terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, kalau kamu menemui penulisan golongan ditulis seperti ini berarti penulisan golongan ditulis secara IUPAC. Tapi kalau secara tradisional itu yang 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Kemudian kalau yang di sini yang mulai periode 4 ini ada 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, 2B, 3B gitu ya. Dalam sistem periodik modernnya ini terdiri dari 8 golongan utama dan 8 golongan transisi dalam periodik unsur. Jadi ini dia merupakan golongan transisi atau golongan tambahan. Kemudian kalau periode ini yang turun ke bawah, periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini disebut dengan periode. Kalau yang lantanida dan aktinida ini berarti dia karena perpotongan di periode 6 dan 7 ini berarti mencirikan bahwa lantanida, golongan lantanida ini dia terletak pada periode 6. Kalau golongan aktinida berarti dia berada pada periode 7. Untuk golongan dalam periode itu dapat ditentukan berdasarkan konfigurasi elektron. Golongan ditunjukkan dengan jumlah elektron, valensi, sedangkan periode berdasarkan jumlah kulit terluarnya, gitu ya. Nah, untuk mengetahui penentuan letak unsur atau penentuan golongan dan periode itu nanti bisa kalian simak di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan notifikasi bila kalian belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.